Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Bayangin deh, cinta itu rasanya magis banget kan? Kayak teka-teki, dan sering bikin kita merasa seolah-olah lagi jadi karakter utama di film romantis. Tapi siap-siap ya, karena di balik semua lirik lagu puitis yang sering kita dengerin, ada realitas biologis yang lumayan sinematik, agak misterius, dan jujur aja, manipulatif. Hari ini, kita bakal bedah tuntas gimana otak dan tubuh Anda itu secara harfiah lagi dibajak sama evolusi. Yuk langsung aja kita selami lebih dalam. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih Anda bertingkah benar-benar di luar kebiasaan demi seseorang? Anda yang biasanya tenang, mendadak gampang cemas. Atau yang biasanya sangat perhitungan, tiba-tiba rela ngabisin waktu dan uang tanpa mikir dua kali. Perasaan kewalahan, campur aduk, dan kacau ini tuh nyata banget loh. Dan kabar baiknya, Anda nggak sendirian dan Anda sama sekali nggak gila. Buat Anda yang lagi menjalin hubungan, sering ngelewatin badai emosi bareng pasangan, dan pengen tahu kenapa semua kekacauan indah ini bisa terjadi, Explainer ini bakal ngasih Anda jawabannya. Ada satu contoh nyata yang menurut saya epik banget dari sumber kita. Coba bayangin, ini kejadian di tahun 90-an ya. Ada orang yang rela ngontel sepeda sejauh 17 km, jam 11 malam. Tujuannya buat apa coba? Cuma buat ngelihat atap rumah orang yang disukainya. Absurd banget kan? Kalau dipikir pakai logika sehat, jelas ini nggak masuk akal sama sekali. Tapi justru contoh ini mengilustrasikan dengan sangat sempurna betapa otak manusia itu bisa jadi luar biasa nggak rasional. Waktu udah dibajak sama yang namanya romansa. Yang bikin lebih merinding lagi itu perbandingan sejarahnya. Kita kan sering banget ya disuapin cerita ala Romeo dan Juliet. Seolah cinta romantis itu udah jadi takdir kosmis. Padahal, tahu nggak sih konsep cinta romantis modern kayak gitu baru berumur sekitar 200 tahunan aja. Secara biologi evolusioner, ini tuh sebenarnya mekanisme pertahanan hidup kuno. Logikanya gini, buat manusia purba dulu, berkembang biak dan ngurus anak itu beban yang berat banget. Jadi nenek moyang kita berevolusi menciptakan semacam trik biologi buat ngebajak akal sehat kita supaya kita tetap mau bereproduksi demi kelangsungan spesies. Ini bukan sekedar takdir, ini murni insting bertahan hidup. Supaya lebih paham gimana cara kerja pembajakan ini, kita perlu merujuk ke peta jalan ilmiah dari Dr. Helen Fisher dan timnya. Beliau membagi cinta ke dalam 3 fase hormonal yang spesifik banget. Pertama, ada fase nafsu yang digerakkan sama testosteron dan estrogen. Kedua, fase ketertarikan yang dimotori sama dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Dan yang terakhir, fase keterikatan yang diikat kuat oleh oksitosin dan vasopresin. Buat pasangan di luar sana, paham soal 3 fase ini tuh ibarat punya panduan praktis buat mengelola ekspektasi dalam hubungan biar nggak gampang salah paham. Nah, mari kita lihat gimana sih serangan di fase pertama itu terjadi. Jatuh cinta pada pandangan pertama itu bukan mitos. Sains menyebutnya sebagai gempa testosteron. Ini bukan sebuah kebetulan yang mistis ya. Jauh di dalam alam bawah sadar kita, ada semacam daftar kriteria yang kita warisi langsung dari nenek moyang kita. Pas kita ketemu sama orang yang kebetulan nyambung sama kriteria itu, boom, dorongan purba ini langsung aktif. Otak langsung ngalami lonjakan hormon testosteron yang mendadak, dan ini berlaku buat pria maupun wanita loh. Benar-benar nggak direncanakan, nggak disengaja, murni insting dasar yang meledak begitu aja. Terus, apa jadinya kalau gempa testosteron tadi bersamut? Kalau si dia ternyata ngasih sinyal balik, nah siap-siap masuk ke fase kedua, tsunami dopamin. Dopamin ini sering banget dijuluki sebagai hormon penghargaan. Dia bakal tumpah ruah di otak kita saat kita ngerasa bahagia, persis kayak reaksi otak pas kita lagi makan makanan manis dalam jumlah banyak. Tsunami dopamin inilah alasan kenapa jatuh cinta di awal tuh rasanya luar biasa intens. Secara spesifik, hormon ini bikin kita jadi fokus banget secara obsesif, bawaannya pengen nempel terus, dan pikiran cuma penuh sama pasangan. Nah, fakta mengejutkan ini bakal memvalidasi kenapa intensitasnya bisa segila itu. Pemindahan otak menunjukkan kalau area yang aktif saat orang lagi kasmaran, itu persis sama dengan area yang menyala saat seorang pecandu lagi pakai kokain. Benar-benar sama. Sistem penghargaan di otak diaktifkan secara habis-habisan tanpa ampun. Jadi poin pentingnya di sini adalah, ketertarikan yang menggebu-gebu di awal hubungan itu pada dasarnya adalah bentuk kecanduan biologis terhadap manusia lain. Otak Anda tuh secara harfiah lagi dalam fase mabuk kepayang. Karena otak Anda lagi dibajak dan kecanduan, sistem operasinya otomatis berubah total. Ini nih yang ngejawab kenapa logika kita seolah-olah mati. Korteks prefrontal, yaitu bagian otak yang ngurusin pengambilan keputusan rasional dan penilaian resiko, aktivitasnya anjlok drastis. Pantes aja, orang yang lagi jatuh cinta itu susah banget dibilangin, dan sering buta sama lampu merah atau red flags pasangannya. Belum lagi, hormon norepinefrin melonjak,
ngasih euforia yang bikin Anda susah tidur dan hilang nafsu makan. Sementara hormon serotonin yang bikin kita tenang malah merosot tajam. Hasil akhirnya, Anda bisa ngabisin 90% waktu melek Anda cuma buat mikirin si dia. Kekacauan hormon ini juga bikin perilaku kita jadi unik dan lumayan gak masuk akal. Buat para pria, ada lonjakan estrogen mendadak yang bikin mereka tiba-tiba jadi sosok yang super peduli, ngemong, dan perhatian banget, sesuatu yang mungkin jarang banget mereka tunjukin sebelumnya. Di sisi lain, pada wanita, terjadi lonjakan oksitosin di awal yang memicu rasa percaya yang luar biasa. Tapi ya gitu, seringkali irasional. Bayangin aja, seorang wanita bisa ngerasa lebih percaya sama pria yang baru dia kenal 3 minggu dibandingin sama orang tuanya sendiri yang udah ngebesarin dia puluhan tahun. Gila kan? Tapi begitulah cara evolusi ngebajak semuanya demi memastikan dua orang ini bersatu. Tapi tenang aja, badai emosi yang menguras tenaga ini ada tanggal kedaluarsanya kok. Tubuh kita itu nggak dirancang buat nahan gempuran tsunami hormon dan kurang tidur ini seumur hidup. Umumnya, kekacauan ini bakal berlangsung sekitar 6-8 bulan aja. Nah, ini tips esensial buat meredam konflik pasangan. Kalau di bulan ke-8 gairahnya mulai kerasa turun, jangan panik dan mikir cintanya udah pudar. Bukan gitu, itu murni karena sistem biologi kalian berdua lagi menstabilkan diri, supaya kalian bisa kembali berfungsi normal di masyarakat tanpa harus ngontel sepeda belasan kilometer tiap tengah malam. Begitu tsunami dopamin mulai reda, otak langsung ngenalin pahlawan baru untuk merawat hubungan Anda, oksitosin. Diproduksi di hipotalamus, hormon ini sering dipanggil sebagai hormon pelukan. Oksitosin ini diproduksi dalam jumlah besar setelah keintiman fisik dan juga dirilis saat ibu menyusui atau melahirkan. Fungsinya benar-benar krusial. Waktu badai dopamin yang bikin kecanduan tadi perlahan surut, oksitosin ngambil alih kemudi untuk bikin ikatan emosional kalian jadi lebih dalam, aman, dan stabil buat jangka panjang. Inilah fondasi biologi sesungguhnya untuk menjaga komitmen seumur hidup bareng pasangan. Terus gimana kalau sistem keterikatan ini mendadak diputus? Entah karena terpisah jarak, kangen yang luar biasa berat, atau karena putus cinta. Nah, neurobiologi membuktikan kalau rasa sakit akibat patah hati itu bukan cuma sekedar majas puitis doang loh. Otak kita benar-benar memproses rasa kehilangan itu sebagai rasa sakit fisik yang sangat nyata. Anda tuh secara harafiah lagi ngalamin fase sakal akibat berhentinya asupan dopamin dan oksitosin dari pasangan. Otak Anda menjerit kesakitan, persis kayak lagi ngalamin luka fisik. Dan karena rasa sakit perpisahan ini terekam di area otak yang persis sama dengan rasa nyeri fisik, sains punya trik yang lumayan mengejutkan. Percaya atau enggak, minum paracetamol dosis 500 mg itu terbukti bisa ngebantu ngeredain rasa sakit neurologis gara-gara patah hati atau rindu berat. Tentu aja ini bukan obat ajaib yang langsung nyembuhin rasa sedih 100%, tapi ini jadi bukti saintifik betapa nyata dan terkoneksinya emosi romantis kita sama respons fisik biologis di tubuh. Tentu aja ya, semua informasi yang kita bahas dari tadi itu nggak turun dari langit. Semuanya punya fondasi ilmiah yang sangat kuat bersumber dari publikasi terkemuka kayak Frontiers in Human Neuroscience, Nature Neuroscience, Journal of Sexual Medicine, sampai riset mendalam dari pakar seperti Dr. Helen Fisher dan Lucy Brown. Lewat teknologi pemindahan otak modern, sains akhirnya bisa memvalidasi perasaan-perasaan gila yang udah dirasain miliaran manusia sejak awal mula sejarah kita. Sebagai penutup, mari kita renungin pertanyaan ini. Ya, kita sekarang tahu kalau jatuh cinta itu pada dasarnya adalah pembajakan sistem logika kita oleh bahan kimia purba. Sebuah trik evolusi biar umat manusia nggak punah. Tapi, apakah fakta sains ini bikin cinta jadi kurang indah? Kalau menurut saya sih, sama sekali enggak. Justru dengan paham neuroscience di baliknya, kita bisa jauh lebih berempati pada diri sendiri dan pasangan saat lagi ngadepin badai emosi. Dinikmati aja keajaiban biologis ini. Terima kasih banyak udah bergabung di ulasan materi kita kali ini, dan semoga sekarang Anda lebih paham soal kekacauan luar biasa apa yang lagi terjadi di kepala Anda saat lagi kasmaran. Sampai jumpa!